yang sudah mengaku Islam, artinya mustaslim li awamirihi wa nawahi wa ma syara' wa ma amara wa naha. Kita yang sudah mengakui diri kita sebagai seorang muslim, arti dari Islam itu dalam arti dia hanya patuh dan taat. Tak ada yang kenapa, tak ada yang namanya dimana, kenapa begitu, kenapa begini. Jadi yang walaupun seperti yang diriwayatkan di sini dapat kita pahami dengan bahasa Indonesia, tapi nanti kita akan dihadapkan dengan beberapa masalah hukum yang dengan kita tidak akan mampu untuk mencerna dan untuk memecahkan dan mengungkapkan hikmah dan rahasianya. Lontar dengan batu, kenapa tidak dengan batu yang besar? Tawaf di seputar Ka'bah hanya setakat dengan batu-batu begitu saja. Tidak ada detik-detik waktu yang lebih afdal daripada kita pada saat ketika berada di padang Arafah. Siapa yang paham hikmah berwukuf di padang Arafah itu untuk apa saja? Dan kenapa dengan ibadah tersebut tidak boleh kita laksanakan di sini? Kalau berbicara tentang lokasi, insya Allah kita memiliki tempat yang lebih indah, tempat yang lebih selesa, tempat yang lebih nyaman. Berbanding dengan kita pada saat dengan kita berwukuf di padang Arafah, pertama gersang, yang kedua panas, dan ketiga jauh, dan yang keempat karena dengan tempat yang begitu jauh ini menyebabkan ramai di kalangan masyarakat Islam meninggal dunia sebelum berhenti dan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu hikmatin ya'lamu Allah. Maka seperti itulah juga dengan hukum hakam yang seumpamanya yang pada saat dengan kita saing bolak-balik. Jadi seperti berwukuf di padang Arafah tidak ada amalan yang paling mulia dan tidak ada hari yang paling mulia dan tidak ada detik-detik saat yang paling ramai manusia yang dibebaskan Allah daripada api neraka daripada hari Arafah. Tadi saya sebut sabda atau perkataan daripada ulama, secelaka-celaka manusia itu adalah seseorang yang hadir berwukuf di padang Arafah tapi beranggapan dosa kesalahannya tidak terampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bahasa logiknya di sini Nabi kita bersabda, innahu la yadri aina batat yaduhu. Kalau pada waktu kita tidur kita jatuh di mana tangan kita tidur. Jadi di bahasa tidur di sini maksudnya di mana tangan kita berada. Artinya apa? Artinya Anda kalau nak paham dengan hadis ini, maka kita kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan an-ainani wika usahi, kedua belah mata itu pengikat dubur. Kalau pada saat mata kita jaga, tangan kita dapat dikawal. Nak keluarkan, tak nak keluarkan, nak buang, tak nak buang, itu tertakluk kepada keinginan. Tapi kalau pada saat dengan kita tidur, kita sudah tidak dapat mengawal keadaan. Kadang-kadang tangan kita mundar-mandir ke sana kemari, kadang-kadang bergaru. Mungkin kalau dengan kita tidur, barangkali kadang-kadang kita komplain kepada orang lain saja, tapi diri kita macam mana? Mungkin kita tengok istri kita pada tidur macam mana, pada tubuh kotor, baru kuat sekali. Jangan-jangan kita bergaru lebih kuat lagi daripada itu. Tak tahu malu dengan siapa, kita juga tak sedar diri. Apalagi kalau pada saat celana yang ada getahnya atau dengan kain yang senang kita masukkan ke dalam, masuk tangan ke dalam bergaru saja, tak malu kan? Itu benda semacam itu mesti tidak akan kita lakukan kalau pada waktu kita jaga. Yang walaupun di hadapan istri kita tak ada, baik laki-laki itu juga perempuan, kecuali kalau memang tak ada istilah malu langsung, tak ada rasa segan langsung. Itu mungkin kalau masih ada malu dalam sesuku saja, cukup 5% saja, tak akan bergaru di depan istri macam itu. Ataupun juga sebaliknya. Tapi karena kita tidak sedar, maka tangan kita kesana kemari. Itu yang lebih kita maksud, tidak tahu di mana tangannya mundar mandir dan di mana tangannya di waktu dia tidur. Mungkin bergaru kan, kalau gatal di belakang, masyaallah tabarakallah. Kalau gatalnya di lubang tuh tak mustajab masuk ke dalam lubang. Masuk ke dalam lubang, garu lagi. Sebab kalau garu daripada luar tak pas, kalau masuk ke dalam, itu maknanya. Jadi tidak mustahil tangan akan tersentuh dengan najis. Maka sebelum kita masukkan ke dalam bejana, basuh terlebih dahulu. Idza staiqadha ahadukum min manami falyastanthir. Hendaklah dengan kita beristinthar, mengeluarkan air daripada hidung ke mulut, madmadah, ke hidung istinsyaq, mengeluarkannya istinthar untuk
menghabiskan sisa-sisa kotoran yang ada pada tisu, maksudnya yang ada pada lubang hidungnya. Jadi ulama mengatakan yang antara dari hikmah yang dengan kita dituntut untuk melakukan 3 benda sunnah sebelum kita mengambil air wudhu, itu pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwasanya air yang kita gunakan itu jernih dan bersih, memang betul-betul disebut air mutlak yang boleh kita gunakan untuk kita mengambil air wudhu. Yang pertama, di tempat duduk daripada di namanya orangnya sudah tinggi dan kalau saya ini saya sedikit, jadi tak dulu lagi. 3 benda yang pertama umur masukkan air itu. Ini adalah kriteria air. Itu adalah muasafat daripada air yang 3. Air, warna, bau, rasa. Yang kalau dengan bau pada saat kita beristinsya, yang kalau dengan rasa pada masa kita berkumur-kumur, yang kalau dengan warna maka pada saat dengan kita membasuh kedua telapak tangan mesti mata kita melihat. Nah, jadi 3 sifat air tadi itu kalau berubah salah satunya berarti tidak lagi dikatakan sebagai air mutlak. Untuk kita pastikan air yang kita gunakan itu bersih, maka kita gunakan 3 daripada pantai indera kita dengan mata yang melihat, dengan mulut yang merasa pada masa mulut, dan juga dengan hidung yang mencium saat ketika kita istinsya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insyaallah tabarakallah, kalau kita melihat daripada anggota kita semuanya, dari bagian anggota tubuh ada yang dibasuh dan juga ada yang disapu. Kepala disapu, kaki dibasuh, telinga disapu, sementara muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Jadi kalau kita memperhatikan daripada anggota wudhu yang 4 tadi itu, hikmahnya tidak ada yang senantiasa selalu mendapatkan tatapan dan perhatian dan tumpuan pandangan orang lain itu daripada muka. Jadi bagaimana supaya kita muka kita itu berseri-seri, ceria, bersih. Ini diantara daripada hikmah kenapa dengan muka kita dibasuh. Jadi yang kena sasaran daripada debu muka, yang tatapan orang banyak juga muka. Itu dan ini serahkan, berikan, terima, diambil, dipegang, ditolak, diapakan. Itu diantara daripada kegiatan kita. Kebanyakannya kita tangani dengan tangan. Pakai tangan kita basuh. Bukan kena sapu. Kepala tak masalah, sementara kepala tertutup dengan sopo. Nah, dengan kaki kemana kita pergi, kendali kita adalah kaki. Kesana kemari kita gunakan kaki. Yang terpijak ya tentunya kaki. Anggota tubuh kita boleh terelak daripada segala kotor yang rata-rata kedua kaki. Jadi memang mustahab betul 3 anggota wudhu tadi itu dibasuh. Sementara kalau dengan seumpama kepala satu tertutup, yang kedua ada rambut, kalau seandainya kepala dibasuh rugi minyak, rugi waktu, kena keringkan lagi dengan kepala. Buat kerja alhasil tidak ada itu kalau kita bukakan dengan hikmahnya apa, tapi bukan karena itu. Sebagaimana saya katakan tadi, paham tidak paham dengan bahasanya tetap saja dengan kita laksanakan. Jadi panjang lebar saya buat mukadimah tentang korban dengan hakika. Untuk mukadimahnya sebelum sentuh sepatah kata korban itu tidak disentuh daripada sebelum haji dan yang tadi itu daripada maghrib sampai ada isya. Kan yang berkenan itu adalah Allah. Ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Yang memberikan waktu itu adalah Allah, tenaga daripada Allah, umur daripada Allah, waktu daripada Allah, kesehatan daripada Allah. Aku yang berkenan. Dan dengan kalian kutumpahkan di atas permukaan bumi, di atas permukaan bumi, menikmati dan makan segala nikmat juga dengan segala tanaman dan tumbuhan yang tumbuh daripada permukaan bumi, yang mendapatkan pancaran sinar dan hujan daripada langit, di bawah kolong langit, semuanya min Allah. Cahayanya, udaranya, airnya, tanamannya, makanannya, itu adalah daripadamu. Saya buat satu perbandingan. Apakah Anda mobil saat ketika kita setelah pusat kita mendarat masuk bagian imigrasi atau immigration, maka pada saat itu dengan senang hati dengan kita serahkan paspor kita. Saat dia serahkan paspor kita, kata dia stek jari 2 atau 1, ya atur situ. Kadang-kadang salah. Kan kalau tak pengalaman tak semuanya ada 2 saja.
dah buat jari macam tu. Ada sudah contohnya itu macam tu. Tadi boarding pass, katanya pesawat apa kita katakan GT atau juga Garuda atau JA atau apa saja lah. Semuanya kita ikuti, pramugari, semuanya kita patuhi. Padahal kalau kita banding-bandingkan jasa daripada mereka terhadap kita itu paling hanya kita dilayan untuk sementara waktu. Anak, Masya Allah, taat, setia, bakti, begitu juga dengan kru. Kenapa? Sebab sejak daripada kecil saya perumpamakan dengan pembantu rumah. Berapa jasa bayar kita dan berapa gaji yang kita bagikan. Suruh sidai, suruh masak, suruh basuh, suruh ayat, suruh bersihkan, suruh rapikan, semuanya sami'na wa ata'na. Dia patuh dan taat. Berapa kira-kira jasa yang kita bagikan? 600, 700, 1000, 1500 itu. Kalau dengan kalian, dengan aku, segala-galanya daripada aku. Kesehatanmu, tenagamu, waktumu, dan juga dengan ilmumu, kekuatanmu, politikmu, hidupmu, semuanya bergantung kepada leluasa umur yang aku bagikan. Apakah aku tidak boleh menetapkan hukum hakam? Apakah aku tidak boleh mengatur kehidupan kalian? Dari situ patutnya kita menyelogankan syiar sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi yang walaupun kita tidak begitu memahami tentang rahasianya, tapi kalau kita bukakan semacam itu memang ada hikmahnya di antaranya. Nabi kita bersabda sebab syaitan itu duduk pada khayshum, maksudnya pada lubang hidung kalian. Macam mana? Kalau kita dengan angin saja tak pernah tengok, tak payah komplain macam mana syaitan boleh duduk di hidung aku. Nabi kita bersabda daka syaitan, daka rajulun bala alaihi syaitan. Kalau bahasa orang Banjar itu manusia telah dikamihi oleh syaitan, dikencingi oleh syaitan. Macam mana? Itu kepada seseorang yang tidur sampai subuh, sampai ketinggalan salat berjamaah. Bagaimana syaitan ngencingi atau kencing kepada seseorang tadi itu? Kita kalau nak tanya bagaimana, tanya sebenarnya anda kenal dengan syaitan itu? Tak kenal. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Nah kalau tak pernah tengok, tapi tanya macam mana kerja syaitan? Tuh apa? Kalau memang mau tanya macam mana kerjanya syaitan, kita kena tanya terlebih dahulu. Ketika syaitannya baru kita tanya, baru kita tengok pada dia buang air kecil, macam mana kencingnya? Kencingnya macam mana? Putih kah? Purih kah? Atau sebagaimana kita atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca. وقيل لعبد الله بن زيد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbuh ini yang memimpikan azan. Sayyiduna Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbuh yang memimpikan azan. Seketika para sahabat Nabi kita berkumpul. Bagaimana cara agar kita boleh berkumpul untuk mengumpulkan jamaah untuk melaksanakan salat berjamaah? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, bagaimana Nabi kita mengambil air wudu pada abi wudu'in. Dan ini kita praktekkan nanti kalau pada saat kita diminta, jangan segan untuk kita mempraktekannya, untuk kita mempraktekkannya di khalayak orang ramai. Sahabat Nabi kita berbunyi jiwa pemurah, tapi itu bermula daripada jiwa baginda Nabi kita yang pemurah. Jawab Nabi kita bersabda takhallaku bi akhlaqillah. Takhallaku, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Jalla wa ala. Di antara daripada akhlak Allah itu adalah, di antara daripada sifat Allah itu adalah Al-Jawad Al-Karim, yang maha pemurah, yang maha pemberi. Jadi kita juga harus memiliki jiwa pemurah. Pemurah untuk menjelaskan, pemurah untuk menerangkan, pemurah untuk mempraktikalkan, pemurah untuk apa saja, dalam bidang apa saja. Sebab kepemurahan daripada sesuatu tidak mesti dengan duit, mungkin dengan waktunya, tenaganya, pikirannya, nasihatnya. Maka pada saat ditanya macam mana cara kita mengambil air wudu, langsung saja amara biwadu'in, hanya dengan air wudu. Beliau tuangkan air tadi itu pada kedua belah telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur. Tapi berkumur-kumur setelah kita terus gigi dulu 3 kali, kemudian mengeluarkannya
Maksudnya wastansara madmadah mengeluarkan, masukkan ke hidung, istinsyaq kemudian mengeluarkan. Summa ghasala wajhahu salasan, kemudian nanti kita kemudian beliau membasuh muka 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini ila mirfaqaihi. Ini riwayat. Tangan 2 kali riwayat macam-macam. Jadi 1, 3 kali ada. 3 kali, 2 kali ada. 1 kali pun juga ada. Macam-macam lagi. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Maksudnya apa? Jadi maksudnya supaya semuanya itu boleh berwudu secara sunnah. Pada saat air habis pun juga secara sunnah, pada air tidak cukup juga secara sunnah, pada waktu dalam keadaan wudu juga secara sunnah, supaya tangan kita tuh tetap stabil. Kalau yang secara sunnahnya 3 kali, kalau pada air tidak ada macam mana? Ada paru-paru, tidak ada paru-parunya. Mana boleh macam tu? Aku ketinggalan jauh. Ya kenapa sakit? Tapi kan sakit Allah yang menyakitkan aku. Waktu sakit pun tetap saja pada saat kita sakit kita mendapatkan pahala yang stabil. Ini diantara daripada hikmahnya. Satu, mungkin jarang-jarang kita sebut. Diantara daripada hikmahnya, kenapa terdapat berbagai riwayat daripada baginda tentang wudu? Sebab wudu inilah yang paling banyak kita laksanakan dan wudu adalah sebagai miftah, pembuka daripada sembahyang. Miftahus sholati tahur wa miftahul jannati as-sholatu, yang membuka pintu gerbang penyingkap agar kita layak untuk tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala, itu adalah wudu. Sedangkan sembahyang itu adalah pembuka dan adalah kunci kepada surga. Jadi baik pada saat airnya cukup secara sunnah, sekali-sekali secara sunnah, 3 kali secara sunnah, macam-macam cara. Jadi katakan saja 3 kali pada saat basuh tangan air tak cukup, mati. Pada saat nyapu kepala air datang lagi 3 kali lagi. Pada saat basuh kaki airnya sikit sangat, sekali-sekali. Itu kan jadi bercelarut, tak masalah. Pun juga ikut sunnah. 1. Kemudian yang kedua, kalau seandainya pada saat sentuh kemaluan batal wudu. Hadis Nabi kita yang mengatakan innama huwa baqatun minka, kemaluan itu adalah bagian daripada anggota kamu. Sebagaimana sentuh hidung, kepala, tangan dan kaki tidak batal, nyentuh kemaluan pun juga tidak batal. Kalau seandainya tidak ada ulama yang beramal dengan hadis itu, berarti akan lenyap salah satu daripada hadis Nabi. Bahkan bukan setakat 1 saja. Jadi kata Abu Hanifah, antum jangan merasa lebih hebat daripada kami. Kita juga berkata benda yang sama. Kalian juga tidak boleh merasa lebih hebat daripada kami. Kita sama-sama pada posisi yang sama. Antum hidupkan hadis, aku hidupkan hadis, kita berbeda pendapat agar hadis-hadis baginda teramalkan semuanya. Sebab kalau semuanya Allahu Akbar ke sini, hadis yang kini siapa yang mengamalkan? Ayo. Hadisnya ke bawah pusat siapa yang mengamalkan? Maka pada saat ada 3 pendapat ulama yang kedua itu memang tak ada. Ada hadisnya itu. Berdagu mana, ada mazhab Dagwi, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali. Itu ada semuanya. Baca Quran misalnya, ada hadisnya saya baca baru-baru ini hadis faqra'u ma tayassara minhu, bacalah semampu yang Anda membaca daripada Al-Quran. Riwayat qiraatul imami qiraatul man khalfah, bacaan imam baca kepada makmum di belakang. Riwayat yang lain la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi kata Imam Syafi'i, aku mewajibkan kepada seorang yang sembahyang wajib baca sunat itu baca Fatihah. Dalilnya jelas. Kata Abu Hanifah, dia wajib juga baca Fatihah, asalkan wajib juga baca Fatihah, tapi masih boleh diganti dengan yang lain. Sebab Nabi kita bersabda, "Summa bima tayassara ma'aka minal Qur'an." Sedangkan hadis tadi itu diriwayatkan kepada orang yang tidak betul sembahyangnya. Selepas sembahyang, assalamualaikum, Nabi kita kata waalaikumsalam, Nabi kita bersabda, "Jika salli bainaka la tusalli." Patah balik bersembahyang sekali lagi, sebab kamu belum lagi sembahyang. Sampai 3 kali Nabi kita suruh patah balik tetap juga dengan cara yang sama. Dan akhirnya pasrah dia, faqala allimni, ajarkan saya. Nabi kita ajarkan, idza shalaita fakabbir, summa bacaan dan seterusnya, summa qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah sebagian daripada Al-Qur'an. Jadi kata Imam Abu Hanifah, aku ambil hadis ini,
Kalau sembahyang Allah boleh dipraktekkan, tapi jangan bergaduh. Kalau bergaduh tak payah, buat masalah itu lebih besar daripada mengamalkan khilaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Allahu Akbar. Mesti di belakang bingung mana Fatihahnya. Dulu syawafi, tasyafa'na, sekarang sudah tahannafna. Dulu Syafi'i, sekarang sudah jadi mazhab Hanafi. Ada yang beramal dengan hadis itu, baca sebagian daripada ayat. Kata Imam Malik, jangan risau, aku ikut hadis yang ketiga. Qira'atul imam qira'atu man khalfah, baca imam baca kepada makmum yang di belakang. Awak kalau sudah jadi makmum, ikut aku saja. Masya Allah, tabarakallah, macam tu kan ya. Qira'atul imam qira'atul man khalfah, bacaan imam di depan itu menjadi bacaan kepada makmum yang di belakang. Menjadi bacaan makmum di belakang. Jadi asalkan imam bacaannya betul, maka dengan kita boleh menumpang dengan bacaan imam. Kalau pada itu dengan kita jadi penumpang pesawat, penumpang bus, kereta api, kapal, itu cukup. Yang penting itu dengan anak muda, atau juga dengan pilot, atau juga dengan driver kita yang tahu jalan tak selesai, kita bakal senyum dia. Tapi baca itu dan ini, yang penting dia tahu. Nah sekarang ya kita imam itu tahu, yakin. Kalau imam dah tahu, udah selesai imam, nah kita ikut numpang, jadi di belakang. Ya, sedang banget masuk surga. Awak kena baca juga. Jadi ada juga yang beramal dengan hadis yang ketiga. Sehingga semua hadis yang nanti kita riwayatkan diamalkan secara sempurna. Dan dengan demikian akan lebih banyak lagi gejaran pahala yang lebih kita peroleh. Kenapa? Sebab arahanku, bimbinganku, nasihatku diamalkan oleh umat semuanya. Seperti itu yang kita komentari. Komen kita terhadap kenapa kadang-kadang dengan Imam Abi Daud meriwayatkan daripada beberapa guru beliau pada hadisnya sama. Jadi kita tidak tahu. Guru-guru saya banyak. Antum setakat bacanya, ngantuk sikit tak masalah. Aku bukan setakat ngantuk seket. Ini jarak perjalanan ribuan mil yang aku tempuh untuk aku mendapatkan riwayat yang itu. Takkan dengan aku setelah habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan duit, habiskan peluang dan kesempatan, terus dengan hadisnya tidak aku cantumkan. Makanya dicantumkan riwayat mutakarrirah daripada guru-guru yang berbeda-beda, riwayatnya sama, gurunya ramai. Kenapa? Sebab supaya antara jasa baik daripada mereka tadi itu semuanya dengan murid yang setia, semua daripada guru-guruku tercantum dalam bacaan kitab Sunan Abi Daud yang pada saat nama-nama guru beliau dibaca, berarti mereka mendapatkan kejaran pahala daripada Allah. Asbabnya murid yang setia. Selain daripada itu aku tak tahu guruku yang mana yang akan bersambung nafahat dan riyadhah kepada murid. Mungkin guruku yang pertama, mungkin guruku yang kedua. Secara adil semua guru-guru beliau masukkan ke dalam kitab tersebut yang walaupun dengan hadis riwayat yang sama. Qala al-haditsa wal haditsu mithluhu. Tidak disebutkan hadisnya, cuma dikatakan serupa atau lebih kurang. Qala summa masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian nanti kita menyapu kepala beliau dengan tangan, dua belah tangan. Biyadaihi, jangan yang cup-cup-cup-cupnya sebelah tangan. Sebelah tangan. Kalau begitu, kemarin anda lihat pelajar anda di DRP, anda bilang anda nanti jadi tuh guru, jadi kayak jadi mau anda lah yang mempraktikkan terlebih dahulu tentang menyapu kepala dengan dua belah tangan, bukan sebelah saja. Kalau masalah memadai dengan ujung jari atau dengan ujung kelingking memadai. Madai. Kalau cerita madai, nah, kita ingin memungsikan semua bagian anggota kita dalam ibadah. Kedua tangan biyadai, fa'aqbala bihima, aqbala datang dengan keduanya, adbara dan balik juga dengan keduanya, dimulakan daripada ubun-ubun, dibawa sampai kepada tengkuk,
dikembalikan ke tempat asalnya ada di pada minhu, kemudian baru membasuh kedua belah kaki. Riwayat yang lain, qila li Abdillah ibni Asim tawadda lana, coba praktekkan kepada kami wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, perhatikan. Qala fa'da'a bi'ina'in, maka beliau meminta satu bejana air dan beliau tuangkan kepada kedua belah tangan dan dicuci 3 kali. Yang di atas tadi itu meratain saja, di sini 3 kali. Nah, ikut keadaan air banyak 3 kali. Kalau air mureh cukup, minum. Kuenya sedikit, makan apa adanya. Kuenya banyak, makan semuanya. Jadi kita begitulah dalam kehidupan. Wah, enggak boleh. Sikitnya, enggak ada masalah. Jadi kita ikut keadaan. Fleksibel sajalah dalam keadaan. Ada banyak alhamdulillah, ada sedikit apa adanya. Jadi seperti itulah pada Nabi kita mengambil air wudu. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin, apalagi begitu namanya al-jamu bainal madmadati wal istinshaq. Ambil satu jadwal air untuk mulut dan hidung itu lebih afdal daripada fasal. Fa'ala dzalika thalasan. Setelah kita ikut jam 7 subuh, jam tak bergerak. Wala masih 6:30 lagi masih subuh. Kalau udah pukul 12 dikatakan pukul 12 dia masih pukul 6 subuh. Qala summa dakhala yadahu fastakhraja summa ghasala wajhahu thalathan, cuci muka 3 kali. Kemudian adkhala yadahu fastakhraja, masukkan air ke dalam bejana. Ini kalau kita lihat hadis di sini, zahir hadis tidak ada istilah isti'mal. Tidak ada khala yadahu summa stakhrajaha. Pada tangan yang dibasuhkan ke muka tadi itu lagi yang dimasukkan ke situ untuk membasuh kedua belah tangan. Jadi kata ulama Syafi'i, niat al-istifraq, al-iqrar, niat al-iqrar, tangan diniatkan sebagai pencedok. Karena di sini tidak ada niat pencedok, tapi kita masukkan begitu saja. Makanya paling sudah ikut mazhab Maliki. Ikut mazhab Maliki, 1 mangkok air cukup untuk semuanya. Dia masukkan tangan gitu, air yang sini pun masukkan lagi ke situ. Kita paling susah dan yang paling membebankan orang Melayu Nusantara. Kalau pergi ke Mekah air habis, tak cukup air, mandilah 3 kali sehari. Akhirnya dia mengeluh, marah-marah sama muassasah, marah-marah sama Tuhan Syekh. Air tak ada, macam mana kami nak ibadah, macam mana kami nak ke masjid. Bukan air tak ada, tadi pipe air dibuka, pada saat air tak ada tadi tutup. Lepas dibuka dibiarkan terbuka, terus pergi ke masjid, air datang, air keluar habis. Pada saat kita pada balik ya sudah terkeluar. Kenapa? Karena kesalahan kita tidak tutup air. Siapa yang salah? Airnya yang keluar sendiri. Summa adkhala yadahu fastakhraja faghasala yadayhi mirfaqaini 2 kali summa adkhala yadahu fastakhraja famasa bi ra'si faqbala bi yadayhi wa adbara summa ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn summa qala hakadha kana wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kurang lebih baca terus. Wa an Abdillah bin Amr Wa fi riwayatin famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi 3 gharafatin min ma'i. Fi riwayatin fa aqbala bihima wa adbara bada bi muqaddami ra'sihi. Jadi kata ulama yang aqbala bihima wa adbara itu kalau saja rambut kita panjang. Kalau kita baru bergundul itu tanpa yang iqbal sekali itu sampai macam itu. Tapi kalau rambut kita bolak-balik maksudnya supaya bagian rambut yang belakang juga tersentuh dengan air wudu. Itu muka kemudian baru kembali dengan belakangnya. Tapi kalau rambutnya botak apa yang tadi bolak-balikkan? Rambut ada rambut baru gunting, baru gundul, cukup sekali sapu macam itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita belajar hikmah dan menyambut kepala semacam itu untuk menunjukkan akal pemikiran supaya pemikirannya sehat, pandangannya juga tepat. Masya Allah, tabarakallah, dengan pandangan patah hati atau dengan pandangan yang tajam daripada pemikiran yang luas itu akan membawa kepada kesejahteraan dan juga kepada suasana yang nyaman. Qala wa fi riwayatin ukhra famadmada wastanshaqa min kaffatin wahidatin fa fa'ala dzalika thalatha. Wa 'an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala hadis
kembalinya kami daripada Mekah menuju Madinah. Sehingga ataku Nabi Ma'in ayat yatim. Kampung diistilahkan dengan bahasa Ma. Yang ada istilah Ma atau sebutan Ma di dalam kita pakai atau hadis maksudnya kampung. Kenapa? Sebab warga dan masyarakat tidak akan berhimpun dan tidak akan menetap di semua kawasan kecuali kalau ada mata airnya. Kecuali kalau ada airnya. Di mana ada air akan ada penduduk dan juga akan ada orang yang duduk di situ. Maka pada saat kami melintasi sebuah kampung, ta'ajjala qaumun indal asli, ada yang terburu-buru untuk melaksanakan sembahyang asar dan mereka mengambil air wudhu juga wahum mujal secara terburu-buru basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kedua kaki sampai-sampai lalu kelihatan lamaan daripada kaki yang tidak terbasuh dengan air disebabkan karena terburu-buru. Banyak ini sering kita perhatikan pada saat kita sudah di Atina. Pada masa ada orang duduk situ sebahagian kena tangan menurun disebabkan kena kain atau kena dengan celana yang ketat. Sebagian takut kalau tidak boleh menstabilkan badan, takut kalau terjatuh. Sebagian karena dengan badan agak gemuk sedikit, takut kalau terjatuh, macam-macam pertimbangannya. Sehingga jarang-jarang dengan mereka menondok untuk membasuh dan memastikan kaki kanan dan kiri daripada ujung jari sampai ke bokol lali terbasuh secara sempurna, sia-sia. Sehingga akhirnya waktu sembahyang, waktu semuanya ibadah, kalau tak dapat apa-apa, lebih mendingan lebih dengan kita berkorban sementara waktu dengan tenaga dan juga dengan tangan agar anggota tubuh, anggota wudu yang kita basuh dapat kita basuh secara sempurna. Nabi kita ancam wailun lil aqabi minan nar, celaka tumin dengan siksa api neraka. Nabi kita menjerit asbighul wudu, sempurnakan wudu, basuh muka digosok seperti kita menanggalkan daki, tangan juga digosok karena kita menanggalkan kotoran dan juga najis dan kesalahannya, begitu juga kepala dan kaki. Hadis qala وعن المغيرة بن شعبة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. Pahami hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Nabi mengambil air wudu, kemudian Nabi kita sapu bunubun, begitu, bunubun. Nabi kita sapu bunubun, kemudian wa'alal imamati. Kemudian Nabi kita sempurnakan ke atas sorban. Jadi kalau sampai sorban Nabi kita sapu, itu berarti memang penting betul dengan kita menyapu keseluruhan kepala. Sebab kalau sorban disapu basah nanti terkesan dengan debu dan juga dengan udara, dengan cuaca dan juga dengan kotoran. Jadi kalau sampai diteruskan seperti itu, kalau bukan karena penting, kalau bukan karena perlu dan elok dan sempurna kepala disapu semuanya, nanti kita akan menyempurnakannya ke atas sorban nasiyah. Jadi dari sinilah dalil ulama Hanafiyah yang mengatakan wajib menyapu 1/4 kepala. Sebab ubun itulah merupakan 1/4 daripada bagian kepala. Kata mereka tidak sah. Kata Imam Syafi'i, saya tahu hadis itu, tapi itu afdalnya saja. Sebab kenapa? Sebab firman Allah berbunyi wamsahu biru'usikum. Aku sudah belajar bahasa Arab selama tidak kurang daripada 16 tahun. Syairnya Ghazaliyin, Imam Syafi'i. Itulah mereka bertanya macam-macam. Jadi belajar bahasa Arab setakat khusus dengan radio Hakim saja. Maka ustazu ada tahun ila aina anta tadhabu ya ustazu al-abu bin dasati mimman anta tata'allamul arabiyyah ya ustazu. Itu yang belajar Arab seperti itu sudah komen macam-macam tentang Imam Syafi'i mempelajari syairnya, bahasanya, sastranya, Arabnya. Al-Ghazaliyin yang paling tersyuhur, yang paling masyhur di kalangan warga Arab dengan bahasa Arab adalah warga atau kampung Al-Ghazaliyin. Sampai Imam Asma'i pernah menyatakan
Aku pernah membetulkan bahasa Arabku, bahasa sastraku dengan salah seorang budak, dengan salah seorang anak yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sebelum Imam Syafi'i dikenal oleh dunia pada saat itu salah satu daripada tokoh bahasa Arab. Jadi dengan beliau, kata beliau, balin tabir wabsau biruusikum, artinya sapu biruus dengan sebahagian daripada kepalamu. Jadi sapu sedikit kita sampai memadai. Baik sapu macam tuh kita tuangkan airnya, kita digerakkan dengan cara seperti apapun. Kalau sampai hanya 3 helai saja daripada rambut di kepala yang tersentuh dengan air wudhu sudah cukup. Tapi beliau pun tidak mempraktikkan apa yang beliau katakan. Itu sangat memadai. Maka memadai dengan nasi tapi pakai lauk. Jadi kenapa pakai lauk? Kerupuk, mana ada hukum kerupuk? Babu yustahabu fil akli, yustahabu indal akli ayakuna hunaka kerupukan wa kicapan wa sambalan. Adakah sunat kada waktu makan agar di sana ada kerupuk, ada kicap, ada sambal, atau ada lalapan, atau ada sayur menyayur? Tak ada. Tapi itu lengkap ada dalam makanan kita sampai salat tak ada. Sampai dengan sambal juga harus lengkap dengan belacanya. Kalau tidak ada belacan tidak sah ke sambal. Nah, seperti itu tuh sembahyang wudu. Oh ternyata masya Allah. Jadi jangan sampai sambalku makan minumku lebih lengkap daripada sembahyangku. Qala nanti kita lihat masaha ala imamati dan wa ala khufain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammunan. Di malam hari ini Nabi kita sangat-sangat menyukai yang kanan, yang sebelah kanan dan memulakan daripada bagian kanan. At-tayammun atau at-tayammun mastata'a min sya'ni kulli, daripada segala hal yang positif dan baik. Tahur pada wudu, dahulukan yang kanan itu insyaallah. Tapi tarajul itu jarang diperhatikan. Jadi musliman kalau pada waktu begitu mulakan yang hak kanan dulu. Gimana begitu ya? Orang begitu mulai dari kiri dulu kan, ke kanan kan? Atau kanan ke kiri? Coba pikir nanti dari besok malam, dari siang hari besok pada masa beginju. Ginju itu dimulakan daripada sebelah mana? Wallah alam. Tapi agak-agaknya orang mesti mulai dari kiri ke kanan. Nyaman kan kiri ke kanan, sudah terbiasa. Atau mulai dari kanan ke kiri, mulakan begitu daripada kanan ke kiri. Benar. Bagaimana? Kalau memang boleh serentak kanan kiri, gitu. Tapi kalau ada yang didahulukan, mulakan bedah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Kemudian berikutnya tarajul, tanahol. Tarajul artinya menyikat rambut, menyisir rambut, mulakan yang sebelah kanan dulu. Kutu habiskan yang sebelah kanan dulu, habiskan kutunya, baru yang sebelah kiri. Sikat yang kanan dulu, dirapikan, baru yang sebelah kiri. Watanya uli pada memakai selepa, sendal, sepatu, kasut, trompa, rasanya sudah lengkap tuh bahasanya. Itu jarang-jarang teramalkan. Kecil, sepele memang, tapi pahalanya besar sekali. Jadi saya katakan, masya Allah, tabarakallah, pelaksanaan ibadah haji kalau seandainya dihitung-hitung pun, insya Allah kalau kita ada duit 50.000 itu sudah lebih daripada cukup untuk kita melaksanakan haji pada tahun ini. Misalnya tiketnya, belanjanya, tiket yang keberapa, kiti atau penerbangan yang keberapa, insya Allah 50.000 itu sudah cukup. Kalau kita haji 11.000 aja, atau paling mahal pun dalam 13.000-an. Ini kita buat persediaan 50.000. 50.000 dengan pengorbanan waktu bermula daripada hari ke-8 sampai kepada hari yang ke-13. Totalkan semuanya, waktunya, pengorbanannya, duitnya, masya Allah tabarakallah, balasannya daripada waktu yang 6 hari tadi itu, daripada pengorbanan 50.000 kalau sampai habis semuanya tanpa ada oleh-oleh, surga dengan segala isi-isinya, jannah bi akmaliha, masya Allah tabarakallah. Yang duit 50.000 tadi itu kalau di dunia kita tidak boleh dapat duit 50.000 itu
dalam jangka 1 bulan, kecuali kalau orang-orang tertentu. Sementara dengan jemaah haji, insya Allah daripada 20.000 jemaah di Malaysia yang berangkat, bukan semuanya yang dalam 1 bulan boleh dapat uang 50.000. Untuk kita dapat mengumpulkan duit 50.000 itu dalam jangka berapa lama? Dan duit yang 50.000 pun masih belum boleh lagi untuk kita beli arza baru. Tapi kita boleh beli surga daripada Allah Jalla wa'ala. Oh, pemurahnya Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah udah bagi murah macam tuh, ambil peluang dan kesempatan kita. Jangan kedekut dengan orang lain itu masih luar biasa. Kedekut dengan orang lain mungkin ada pertimbangannya, tapi kalau sampai kedekut dengan diri pribadi masing-masing, sapu macam ini, itu orang itu kedekut. Atau juga pakai sendal dengan kaki kiri, orang itu kedekut. Makan minum dengan tangan kiri, orang itu kedekut. Kenapa? Sebab dia kedekut dengan diri pribadinya. Sepertinya tidak ingin membahagiakan dirinya dengan sunnah. Sekecil perkara sunnah tadi itu, ya Allah macam ini. Kalau seandainya aku nih berpakaian sebagaimana tuanku, keresnya tuanku, kopinya tuanku, warna kalanya tuanku, yang walaupun kadang-kadang di sebagian daerah atau semua tuanku tak benarkan kita memakai color kesukaan daripada mereka, itu kan? Tak boleh pakai kuning. Sultan Johor, Sultan mana? Selangor, boleh kuning. Kuning tak boleh. Tak tahu. Perak tak boleh kuning. Johor, Selangor. Kalau apa yang tak boleh? Pusing-pusing kepala mikir. Kalau gaya tuanku makan, gaya tuanku berpakaian, gaya tuanku hidup, semuanya kita ikutin sampai cara bersimbang, agak-agak kita boleh bersama Tuhan tuh tak pada waktu yang kita inginkan. Tak boleh. Baginda Nabi, kalau kita hidup sebagaimana beliau, akan bersama beliau nanti di dalam surga. Takkan hati kita tidak terbuka untuk kita kembali menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berapa tadi? Baru pukul 11. Baca. Nabi kita bersabda, apabila kalian pakai baju, nih jubah, paskan dulu. Gantung mana terserah, gantung di mana saja. Tapi dikatakan baju kalau dilipat, syaitan tidak akan memakai baju yang terlipat. Lepaskan 9 dina, pakai baju sama aja, kan? Usul kiri sama. Kalau kita pakai yang kiri bulan kanan, aku juga bacanya juga bentuknya, takkan beda bentuk. Sayang sih kalau pakai sebelah kiri dulu. Insya Allah boleh awet sampai 3-4 hari. Tapi kalau pakai sebelah kanan dulu cepat usul. Nggak ada semacam itu. Macam juga pada waktu makan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Milo tangan kanan. Begitu diminum dengan tangan kiri, jadi sirap Bandung. Hebat. Kalau sama saja rasanya, udahlah tangan kanan. Kenapa diminum dengan tangan kiri? Tak dapat apa-apa, rugi itu. Minum dengan tangan kanan. Beda, kalau saya pada saat ketika kita minum dengan tangan kiri, terasa air sedap, air madu, Milo, Coca-Cola. Tapi kalau kita minum dengan tangan kanan, jadi air tawar, asin, rasanya tak sedap. Itu tanpa dengan kita minum dengan tangan kiri. Kalau kita guna tangan kanan, ya Allah, basi rasanya, tak manis tawar rasanya. Tapi kalau kita guna tangan kiri, durian itu terasa sedap dan manis betul. Oke, gunakan tangan kiri. Babda'u bi ayaminikum. Nabi kita guna bahasa perintah lagi. Kadang-kadang Nabi kita doakan yang tidak elok dengan orang yang menggunakan tangan kiri. Qala wa la mastata'ta. Qala fi tahurihi wa tarajuli wa tanahulihi. Wa idza labistum wa idza tawaddahtum, itu sekedar misal saja, berpakaian, berhias, berdandan, bersolek, gunakan yang sebelah kanan. Babda'u bi ayaminikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak sempurna atau tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, yang beramal dengan zahir hadis ulama Hanafilah.
ulama Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita berwudu tanpa membaca basmalah, wudu kita tidak sah. Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i, sunatnya saja. Sunatnya saja, kalau baca cantik, kalau tak baca juga tidak apa. Yang penting niat basuh muka, kepala, tangan dan kaki. Qala wa ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta faqallil baina asabi'aika wa rijlaika. Khalil tangan ditasbih. Khalil, apabila kamu mengambil air wudhu, maka selah-selatilah antara jari-jari tangan kamu dan juga jari-jari kaki kamu. Kalau dengan tangan dengan tahlil, dengan menyelang-nyelingkan, sementara kalau dengan kaki kita menyelat-nyelatnya daripada bawah. Dimulakan dengan kelingking tangan kiri, dimulai daripada kelingking kaki yang sebelah kanan dan berakhir di kaki misalnya jadi kelingking dari bawah. Sebab bawah itu yang mungkin terlupakan. Kalau di sini air sudah terpancur, kalau di sini keran air, pipe air akan tertuang. Insya Allah kemungkinan akan tertinggalkan itu jauh. Tapi kalau yang di bawah mungkin saja terhalang dengan sesuatu, maka kita selah-selati daripada bawah sampai ke kelingking yang sebelah kiri. Terus. وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجليه بخنصره. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك, Nabi kita menggosok asabi' rijlaihi, Nabi kita menggosok jari kaki beliau kanan dan kiri, bikhinsirihi, dengan kelingking tangan kiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila nanti kita mengambil air wudu, akhadha kaffan, nanti kita mengambil secopak air, kaffan min ma'in fa'adkhalahu tahta hanafinya. Nanti kita sambungkan ke situ, bahkan Nabi lihyatahu, yang betul-betul membasuh, meresapkan air kepada seluruh bagian rayah tujuh itu tidak wajib. Tapi elok dengan kita menyelat-nyelatinya agar semua bagian bulu janggut yang ada di dagu kita pun juga tersentuh air wudhu, mendapatkan abuahnya daripada ibadah. Jadi bahasa kita tempoh hari, jangan sampai anggota yang menjadi wakil. Jadi misalnya kalau saja ditanyakan sama belakang, sama punggung, sama lutut, sama paha, syukur ya kamu alhamdulillah termasuk orang yang mempermainkan perananmu dalam ibadah. Aku ini cuma hanya menjadi khidmat, aku jadi kereta saja, aku ini cuma hanya disuruh berdiri saja, kata Bro. Sebab ada orang beranggapan berdiri itu di kaki. Sebenarnya berdiri bukan di kaki. Kaki itu alat, berdiri itu di perut. Mana buktinya? Kalau pada telapak kaki tidak boleh didirikan. Jadi tenaga itu bukan daripada kaki, tenaga itu daripada perut. Perut berisi, kaki boleh berjalan. Coba saya kalau perut tak berisi, kaki Jadi tenaga bukan di kaki. Orang kata, boleh pikirkan, tapi tidak perlu diperdebatkan. Masya Allah. Jadi saat ketika muka, ini kan jadi wakilnya. Yang masuk surga siapa nanti? Takkan yang masuk surga itu cuma yang 4 saja. Yang masuk surga dia akan menikmati nikmat anugerah daripada Allah. Bukan setakat muka, kepala, tangan dan kaki. Perut ikut menikmati. Yang itu tuh tadi basuh-basuh juga ikut menikmati juga. Coba bayangkan. Masya tadi basuh dia. Tak ada termasuk dalam bagian anggota. Anggota wudu, muka, tangan, kepala, kaki. Atau juga termasuk faraj. Tak termasuk. Untung tak termasuk. Tapi dia akan lebih menikmati nanti daripada orang lain. Nah, jadi pada saat anggota tubuh kita tentu menjadi wakil, maka supaya jangan sampai ada bagian anggota kita yang konkret kepada anggota yang 4. Anda jadi wakil kami, harus tampil yang memang betul-betul memuliakan kepada kami. Sebab kita akan menikmati Anda masuk, bukan setakat Anda saja masuk ke dalam surga. Kita akan ikut sekali masuk ke dalam dan juga akan ikut menikmatinya. Anggota tubuh kita itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Maka pada saat ada bagian yang mendapatkan amanah wakil daripada mereka, maka laksanakanlah tugasnya dengan baik. Bagaimana? Yang perlu disolat-solati kita solati, yang perlu dibasuh kita basuh, yang perlu dicuci kita cuci. Hanaka. Wala hadis
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بسباحتين ظاهرهما بإبهاميه. Menyapu birasihi, menyapu kepala dan kedua telinga, batinihima, batinahuma, batin wa zahirahuma, dan zahir. Batin yang ada kona-konanya itu batin, zahir yang akduannya. Bisabbahataini, jadi sabbahatain untuk dalam korek macam itu, pusing sana pusing sini, sementara dengan ibham untuk bagian luarnya, bukan bawahnya saja. Kita perlu bawahnya saja yang kita sapu. Sebagian sebelah tangannya gitu, jadi goyang-goyang begitu ya. Tak gunakan tangan kiri, nganggur nih, ini pengangguran. Pengangguran yang pertama dalam ibadah, orang tak ada. Kita taunya menganggur itu kalau pada saat ada kerjaan. Nah, juga pengangguran yang pertama sebelum dalam bekerja adalah ibadah dia sendiri. Goyang-goyang macam, enggak, dia sholat nih. Kadang-kadang apa? Kepala. Ini jaga yang nak masuk surga. Yang ada kepala ini jangankan semuanya, sapulah semuanya, sapu semuanya, sebab semuanya jadi wakil. Itulah tuh bulu yang di batu cemburu. Artinya kamu kena sapu pada tiap waktu. Tapi pada saat yang kita sapu sikit saja, ternyata tak jadi cemburu. Sebabnya di kepala kita pun banyak yang tak disapu. Sapu kepala, semuanya telinga. Ininya aja. Jadi cahaya itu di sini kan. Atas ada cahaya, nampak ini langsung. Telinga ada. Terpotong telinganya. Kenapa tadi sapu? Jadi ingat cerita tsunami pada tahun 2001 atau 2002 atau 2004 pasti. Kurang beberapa tahun yang lalu. 2004. Masjid yang tak disembahyangin yang runtuh. Kejam sekali, batu-batu besar kadang-kadang melangkah masjid, semuanya hancur. Masjid selamat, banyak yang selamat. Diperhatikan 4 sab oke, moga hancur, pelakat hancur semuanya. Tapi untuk 4 sab selidik punya selidik, rupa-rupanya yang dipakai sama jemaah pada waktu sembahyang itu cuma hanya 4 sab saja. Yang selebihnya tak pernah ada jemaahnya. Allah hancurkan yang selebihnya dan gitu. Nah, tidak mustahil juga dengan bagian anggota tadi itu. Jadi kalau macam itu boleh juga. Rambut runtuh. Sini saja masih utuh. Sedikit yang utuh saja yang kena air wudhu, yang selebihnya itu tak manfaat kata Allah, dia buang saja. Kita lagi. وعن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان. Walahan. Syaitan wudhu ya. Air disigap-sigap. Sungai ini. Di tempat antum yang Sungai Batang, Bro. Batang kali. Dulu pusatnya itu ada. Air disigap-sigap apa yang ditolak-tolak? Dulu tanpa ada larutan tuh kita sibah macam tuh, kita ikan sekarang tidak ada larutan. Ini ceritanya kolam, tak ada apa-apa, rumput tak ada, sesuatu tak ada. Kenapa ya dipilah-pilah macam itu? Nah itu tuh walahan yang punya kerja. Syaitan yang wudhu itu nanti kita kata namanya adalah walahan. Fattaqu waswasan ma, elakkan diri kamu daripada waswas air basuh muka berkali-kali. 3 kali itu paling banyak, jangan lebih daripada 3. Basuh muka, tapi yang artinya muka. Tangan tak pernah waswas macam itu. Kenapa? Sebab niat di muka. No itu. Sampai ketinggalan salat berjamaah. Sampai imam balik dari masjid dah kosong dan semuanya, dia pasti nawa itu. Setan kata setan, tak buat saya. Didikan aku. Setan yang walahan sekali orang yang was-was macam itu. Jangan ngolok-ngolok orang. Kalau orang nanti jadi begini juga. Jadi jadinya itu mulai daripada surau. Pada saat karena beberapa majelis tersebut, Allah
Allah. Akhirnya sekarang saya takbir kalau jadi imam boleh sekali, tapi kalau jadi makmum atau kalau saya sendiri takbir Allah. Kadang-kadang sampai 2-3 kali baru boleh. Anda rasa mungkin kata orang banyak ketulahan dengan takbir tangan pusing-pusing. Jadi rupa-rupanya yang namanya was-was, yang namanya syaitan, godaan syaitan bukannya kepada orang awam, kepada tutu guru yang ahli fikih, ahli hukum hakam pun kadang-kadang orang namanya takbir Allah Akbar sekali, tuh gurunya takbir berpuluh-puluh kali sampai siap-siaga tangan begini dah. Masih belum hadir juga niatnya, ya Allah, dan bagaimana Allahu Akbar. Yuqallahu walahan qala wa ashabi bin Abi Safiyah qala qultu li Abi Ja'far Muhammad al-Baqir haddatsaka Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan wa marrataini wa salasan qala na'am. Apakah baginda pernah mengambil air wudu sekali-sekali, 2 hari 2 kali, 3 kali 3 kali? Kata beliau, iya, pernah Nabi kita berwudu seperti itu. Summa qala Muhammad ibn Yahya kita sambung insyaallah. Ada berapa pertanyaan? 3. Silakan. Kalau contohnya Salat zuhur. Imam Syak sama ada rakaat cukup atau belum? Jadi bagaimana solat ini makmum pun syak juga, di belakang makmum pun syak, saya cukup atau belum? Adakah makmum ikut imam atau makmum Itu namanya bukan makmum, bagi namanya syukuk. Jadi macam mana kalau pada saat makmumnya syak, imamnya juga syak? Makmum ikut imam yang syak tadi itu karena sama-sama menambah. Sebab baik pada saat dia sujud atau juga pada saat dia jadi makmum, dia juga ragu-ragu. Kaidah hukum yang ragu-ragu menambah yang sedikit. Rasa-rasa 3 ke 4 kita anggap 3, kita tambah 1 rakaat. Tapi terhadap makmum yang yakin jumlah bilangannya sudah cukup, ya imam mufaraqah, imam tunggu imam pada tasyahud akhir. Yang lain. Perbezaan antara harimul masjid dengan ruhbatul masjid. Sama, tak ada beda. Harim itu lebih lekat lagi. Jadi harim lebih dekat lagi dengan masjidnya. Itu seperti yang teras itu disebut harim. Tapi dalam waktu sama juga disebut rohbah. Jadi kalau dengan bahasa definisinya, rohbah itu yang ada pelataran, kita sebut teras, kita sebut beranda. Tapi kalau harim yang lekat langsung, harimu syai', jadi dikatakan harimu al-faraj itu adalah al-fakhidain. Harimul masjid yang ada langsung dengan ruang induk ibadah masjid yang berhubungan langsung. Jadi harim dengan rubah mana lebih kurang. Sebab dalam satu mungkin berbeza dan dibahas rubah ini hukum sebagai masjid, tapi harim ni dia tidak termasuk dalam hukum masjid. Harim termasuk lingkaran masjid, rubah termasuk daripada rubah termasuk hukum masjid, tapi harim tidak. Harim tidak. Jadi misalnya seperti dengan halaman termasuk daripada harim. Di mana atau mungkin? Bukan nanti baca sekali lagi. Jadi sebab ada dengan sebagian kita menyamakan antara harim dengan rubah, tidak ada perbedaannya. Tapi bagaimanapun yang segala sesuatu mempunyai harim. Jadi kalau dikatakan tidak sama hukumnya, penggunaan istilah harim itu bukan hanya kepada masjid, toko ada harimnya, dan ada harimnya, kedai ada harimnya. Jadi diistilahkan di sana kalau pada saat dengan kita membangun rumah atau pada saat dengan kita menghiyah mawar. Kebanyakan masalah hadim dibicarakan dalam ihya rumawan, menghidupkan bahasa Indonesia lahan haji. Kata di sini lahan tak betuan, tata betuan. Jadi pada waktu kita bangun masjid atau pada waktu kita bangun rumah, pada saat kita bangun gudang atau juga hotel, maka tanah yang ada di sekitarnya tetap tidak boleh diambil oleh orang lain sebagaimana bagian bangunan yang sudah kita bangun itu menjadi hak milik kita sepenuhnya, maka lingkaran yang ada di sekitarnya pun juga menjadi hak milik daripada si pemilik bangunan. Jadi daripada karena itu harim lebih dekat kepada bangunan, lebih lasik dibanding dengan rohbah. Jadi kalau seandainya ada dibedakan, hanya istilah saja daripada ulama antara satu sama yang lain.
bagaimanapun kalau seandainya hari yang seumpama halaman itu beritibat tidak masuk daripada masjid. Tapi kalau kita menggunakan istilah yang di samping kita ini kan dikatakan saja di masjid. Di masjid segi 4 itu ada situ lagi kurang 2 meter. Ada teras, ada tembok ukuran 2 meter daripada samping nyamping kanan kiri dan juga daripada belakang. Kita istilahkan hari, kita istilahkan rumah kedua-duanya daripada bagian masjid. Tapi kalau yang setelahnya kita istilahkan apa saja. Kalau itu bagian tempat penyimpanan sendal, kasur, dan juga tempat parking, itu istilahnya pun juga disebut dengan harim. Kalau harimnya itu memang pokoknya daripada masjid. Yang ketiga, terakhir. Assalamualaikum Syekh. Salam. Abdul Zikri kalimat thayyibah. Bagaimanakah kafiat zikir yang lebih afdal? Jahar atau sir? Kafiat lebih afdal. Ikut mazhab Sayyidina Umar jarang bangunkan orang tidur dan mengusir syaitan. Ikut mazhab Sayyidina Abu Bakar sir. Nabi kita kata kepada Sayyidina Umar kurangkan sedikit dan kepada Sayyidina Abu Bakar jadikan sedikit. Di mana hati kita pada waktu kita berzikir? Afdal jahar. Tapi kalau kita masa manu sir. Bahkan ada hadis mengatakan keutamaan zikir sirri dengan zikir jahri seperti keutamaan sedekah sir daripada sedekah jahri yang pahalanya 70 ganda. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. hati.